Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategik Eskom MM. Kalau kita berbicara tentang organisasi, salah satu indikasi keberhasilan sebuah organisasi adalah kemampuan sebuah organisasi untuk melakukan regenerasi pengurus ataupun anggota dalam sebuah organisasi. Tapi kalau kita berbicara tentang regenerasi, kita tidak hanya akan berbicara tentang pergantian ketua ataupun anggota, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana gambaran organisasi di masa yang akan datang. Hal inilah yang perlu kita lakukan sebelum melakukan sebuah regenerasi, yaitu adalah menentukan visi dan misi organisasi dengan baik kedepannya agar organisasi mampu berkembang dengan baik di masa yang akan datang. Jadi awal-awal sebuah organisasi haruslah menentukan visi dan misinya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan visi dan misi. Pengertian dari visi misi sendiri itu apa? Jadi, visi adalah gambaran secara umum yang memberikan pandangan bagaimana organisasi kita di masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah poin-poin apa saja yang akan kita capai dalam organisasi pada suatu periode tertentu. Perbedaannya adalah jika visi itu adalah gambaran secara umum yang nantinya akan menggambarkan kondisi organisasi di masa yang akan datang, sedangkan misi lebih kepada poin-poin apa saja atau target yang akan kita capai dalam suatu periode tertentu. Sudah paham ya teman-teman apa bedanya visi dan misi? Lalu bagaimana sih caranya kita bisa menyusun visi dan misi dengan baik? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyusun sebuah visi dan misi. Yang pertama adalah visi dan misi merupakan sebuah pernyataan yang dapat memberikan gambaran atau pandangan apa yang akan terjadi pada sebuah organisasi di masa yang akan datang. Jadi visi dan misi itu adalah bagaimana kita merumuskan sebuah organisasi untuk beberapa waktu ke depan. Yang kedua adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun visi dan misi adalah terkait dengan evaluasi apa saja untuk periode sebelumnya, sehingga kita mampu memberikan solusi apa yang akan kita lakukan untuk periode selanjutnya. Dan yang ketiga adalah apa aja sih yang perlu kita pertahankan pada periode sebelumnya, karena tentunya pada periode sebelumnya pasti ada sesuatu yang baik yang harus kita pertahankan dan harus kita lanjutkan pada periode selanjutnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah cita-cita baru yang akan kita wujudkan yang belum ada pada periode sebelumnya. Nah, itulah keempat hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menyusun visi dan misi. Lalu apa aja sih kriteria visi dan misi yang baik? Kita mulai dari sisi kriteria visi yang baik. Yang pertama adalah visi dapat memberikan gambaran terkait kondisi organisasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ketika kita menyusun visi, kita harus mampu memberikan bagaimana kondisi keadaan organisasi yang akan kita capai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu tentunya visi harus mampu memberikan arahan dan motivasi sehingga ketika kita membaca isi sebuah organisasi, kita tahu apa tujuan dari sebuah organisasi itu didirikan. Visi juga mampu memberikan gambaran yang realistis tentang hal-hal yang akan kita capai pada periode tertentu, karena visi juga harus memiliki tolak ukur apa saja hal-hal yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Nah, itulah beberapa kriteria visi yang baik. Jadi kesimpulannya adalah visi yang baik adalah visi yang mampu memberikan gambaran atau kondisi tentang organisasi kita di masa yang akan datang dan mampu memberikan dorongan atau motivasi agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam organisasi tersebut pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian misi yang baik. Misi yang baik di sini harus bisa menunjukkan secara jelas apa saja poin-poin yang akan kita capai selama periode tertentu. Sebuah organisasi misi yang baik pun harus bisa mewakili berbagai macam bidang atau kegiatan yang memang menjadi program atau gerakan sebuah organisasi. Disinilah bedanya antara visi dan misi ya teman-teman. Jadi kalau visi memang sudah ada poin-poin terperinci tentang hal-hal apa saja yang akan kita capai dalam sebuah organisasi yang juga ada kaitannya dengan misi.
Selanjutnya, misi yang baik juga secara eksplisit dapat memberikan cara atau solusi atau teknis bagaimana kita akan melakukan sebuah proses dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah disusun sebagaimana visi yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi pada dasarnya visi juga harus mengandung bagaimana cara-cara untuk mencapai sebuah keberhasilan atau target-target yang akan dicapai. Nah, itulah beberapa hal-hal yang bisa kita pelajari ketika kita akan menyusun sebuah visi dan misi, karena visi dan misi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena tanpa misi dan misi, organisasi akanlah pincang karena kita tidak tahu apa saja yang akan kita capai dalam organisasi tersebut dan bagaimana gambaran sebuah organisasi di masa yang akan datang. Jadi itulah beberapa poin-poin yang perlu kita pelajari ketika kita akan menyusun sebuah visi dan misi. Mungkin itu saja